Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Salsabila Firdausa dengan NIM 334200007 dari kelas IK 1A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tool-tool dari Microsoft Visual Studio 2013. Microsoft Visual Studio 2013 adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam membuat sebuah program berbasis komputer. Nah, pada tampilan awal Microsoft Visual Studio 2013 terdapat Recent Project. Recent Project berisi project-project atau file yang sudah dibuat ataupun yang masih dalam pengerjaan. Kemudian ada juga Start yang bisa berfungsi untuk membuat project baru ataupun membuka project. Selanjutnya, ada Visual Studio Developer News yang berfungsi untuk menampilkan judul-judul berita tentang pemrograman di dalam software Microsoft Visual Studio. Dan yang terakhir ada Solution Explorer yang digunakan untuk melihat kumpulan file dari project yang pernah dibuat. Sekarang saya akan membuat program baru dengan mengeklik New Project pada Start. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tersedia beberapa templates yang ada, yaitu Windows Form Application, Class Library, Console Application, dan lain-lain. Tersedia juga bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual F#, dan lain-lain. Next, di sini kalian bisa merubah nama project seperti yang kalian inginkan. Di sini saya akan merubah nama projectnya menjadi data. Kemudian kalian juga bisa merubah lokasi file penyimpanan project dengan mengklik browse, kemudian pilih directory file yang kalian inginkan. Lalu tekan OK untuk menjalankan projectnya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Inilah tampilan untuk mengerjakan projectnya. Di bagian atas terdapat menu bar yang berisi file, edit, view, project, build, debug, theme, format, tools, test, architecture, analyze, windows, dan help. Nah, di bagian sebelah kiri terdapat data search dan toolbox. Pada bagian sebelah kanan terdapat Solution Explorer dan Properties. Properties sendiri digunakan untuk mengatur properti objek kontrol dan komponen yang telah dipakai, atau bisa juga digunakan untuk melihat properti apa yang digunakan pada objek. Kotak putih ini bernama Form Design yang digunakan untuk membuat program aplikasi yang akan kalian buat nantinya. Kotak ini bisa dibesarkan atau dilebarkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Sekarang kembali lagi ke data search dan toolbox. Di dalam toolbox sendiri berisi pilihan-pilihan tool, yaitu ada pointer, checkbox, button, label, textbox, dan lain-lain. Tools button digunakan untuk mengeksekusi perintah-perintah yang telah diberikan. Tools label digunakan untuk menampilkan teks ataupun tulisan. Toolbox sendiri bisa disembunyikan ataupun ditampilkan dengan mengeklik tanda pin pada bagian atasnya. Selanjutnya adalah bagian form code. Untuk menampilkan form code dengan cara klik 2 pada form design, maka akan muncul tampilan form code. Form code sendiri digunakan untuk menuliskan kode program dari aplikasi yang akan dibuat. Saya akan mengganti nama form desainnya dengan mengeklik form, kemudian pada bagian properties diganti dengan nama data. Cari tools label pada toolbox, kemudian klik pada form design dan ganti teksnya di properties. Saya akan menuliskan nama,
Dan pada desain juga saya ganti dengan nama. Kemudian saya akan menambahkan label lagi untuk menuliskan NIM dan ganti namanya seperti cara yang sebelumnya. Terakhir, saya menambahkan label lagi untuk menuliskan kelas. Lanjut pada penulisan kode program dengan double klik pada form design, kemudian ketikkan kode programnya. Ketik nama .text spasi sama dengan, kemudian tanda petik dan tuliskan nama. Di sini saya menulis nama saya, Devina Salsabila Firdausa. Setelah itu klik enter untuk menuliskan NIM. NIM.text spasi sama dengan tanda petik dan ketikan NIM saya yaitu 3.34.20.0.07. Kemudian klik enter lagi untuk menuliskan kode kelas dengan kelas.text spasi sama dengan tanda petik kelas IK1A. Setelah semua kode ditulis, kemudian kita akan menjalankan programnya dengan cara klik start pada bagian atas atau dengan menggunakan shortcut F5. Ini dia hasil program yang telah saya buat. Di sini ditampilkan nama, NIM, dan kelas sesuai dengan kode yang telah dituliskan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan error pada program yang akan ditampilkan pada error list. Saya akan menghilangkan tanda petik pada bagian IK1A. Selanjutnya, saya akan jalankan programnya. Setelah di-run, maka akan muncul error list pada bagian bawah. Pada error list akan ditampilkan error atau kesalahan pada form code yang telah dijalankan. Kemudian kita bisa memperbaikinya lagi. Ini adalah hasil akhir dari program yang sudah saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.